Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Febriantika, NPM 19081010028. Saya dari kelas Statistika Komputasi C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung median, modus, mean, dan lain-lain menggunakan bahasa C. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Saya sudah membuat programnya, yaitu program pengolahan data statistika, di mana nanti ada menghitung mean, median, modus, H1, H3, varian sampel, varian populasi, dan standar deviasi. Jadi ini data followers Instagram mahasiswa Informatika 2019 UPN Jatim. Jadi sebelumnya itu saya sudah survei berapa jumlah followers teman-teman saya. Tentunya ini ada 50 data mulai 1251 sampai 1751. Langsung saja, ini float saya menggunakan float sebagai tipe data, dan data ini itu variabelnya. Saya masukkan satu, ini datanya semua. Lalu ada tipe data integer dengan variabel i, j, y. Total datanya sama dengan 0, dimulai dari 0. Jumlah data sama dengan size of data atau size of float, itu untuk mencari ukuran di array. Lalu ada total, jumlah data, dan itu frekuensi ya sebenarnya. Langsung saja untuk menghitung total data. Jadi total data itu berbeda dengan jumlah data. Total data itu menjumlahkan semua datanya. Dalam arti ya ini 151 ditambah 128 ditambah 130 sampai 1751. Di sini menggunakan rumus for i sama dengan 0, i kurang dari jumlah data, i increment. Jika ada perulangan for, lalu total data sama dengan total data plus data, total data ditambah data i. Data i kan berarti jumlah data gitu. Lalu yang kedua ada menghitung mean. Mean sama dengan total data dibagi jumlah data. Jadi banyaknya data tadi sudah dijumlahkan, lalu dibagi jumlah datanya ini 50. Itu. Lalu ada menghitung median. Untuk menghitung median ini ada if else, jika 50 modulus 2 sama dengan 0, ini jika 50 modulus 2 sama dengan 0, maka median data, jumlah data dibagi 2 ditambah data, jumlah data dibagi 2 dikurangi 1 dibagi 2. Lalu jika tidak, maka median sama dengan data, jumlah data dibagi 2 langsung. Ini syarat 1, syarat 2-nya. Lalu ada menghitung modus. Menghitung modus ini dibutuhkan lagi variabel baru, yaitu banyak sementara. Banyak sementara maksudnya itu digunakan untuk menyimpan data banyaknya data sementara. Jadi dimoduskan kalau berapa banyak sih data ini muncul gitu, nanti bakal disimpan di variabel banyak sementara. Lalu ada perulangan for, i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan jumlah data, i increment. Ini frekuensi i sama dengan 0.
Lalu dalam for ada perulangan lagi, dimana J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan jumlah data J increment. Lalu if jika data I sama dengan data J, maka frag ini akan berjalan terus-menerus, terjadi perulangan secara terus-menerus gitu. Di sini ada ini for lagi untuk menentukan data mana yang memiliki modus paling banyak. Kan ini tadi hanya menyimpan sementara di sini. Lalu di program yang for ini, yang for ketiga ini ya, itu untuk menentukan datanya tadi yang paling banyak itu yang mana, yang paling banyak muncul maksudnya ya. Yang for I sama dengan 0, I sama syaratnya jika frag I tadi lebih dari banyak sementara, maka banyak sementara sama dengan frag I. Y sama dengan I, ini Y sebagai variabel untuk menyimpan data yang memiliki jumlah paling banyak. Jadi nanti yang paling banyak muncul itu akan ditaruh di variabel Y gitu. Lalu modus sama dengan data ini kayak mengembalikan nilainya. Lalu ada menghitung frekuensi. Menghitung frekuensi ini ada banyak frekuensi itu sendiri, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif. Di sini saya juga ada variabel baru yaitu awal, frag 1, frag 2, dan yang tadi ya saya sebutkan integer A itu sama dengan 0, dimulai dari 0. Perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari jumlah data I increment. Jika data I tidak sama dengan data 0, data I plus 1, maka awal ke A sama dengan data I, data ke I. Dan frag ke 1A sama dengan frag I. Itu untuk syarat-syaratnya, ini yang if jika data I tidak sama dengan data I plus 1. Ini rumusnya, frekuensi kumulatif, frag kumulatif sama dengan frag kumulatif ditambah frag 1A. Nih, frag 1A. Lalu frag relatif ke A, frag relatif A sama dengan frag 1A dibagi 50. 50 ini jumlah datanya. Bukan total data loh ya, jumlah datanya. Yang ketiga ada rumus frekuensi relatif kumulatif. Sama dengan frag relatif kumulatif ditambah frag relatif ke A. Nanti datanya bakal muncul gini. Kita run dulu aja ya biar nggak bingung. Maaf, sabar dulu. Ya ini tadi data followers Instagram mahasiswa informatika 2019 UPN Jatim. Datanya sudah masuk, saya masukkan. Perhitungan frekuensi data 125
frekuensi datanya 1. Datanya muncul hanya 1. Lalu ada frekuensi kumulatif sama 1. Ini kenapa kok 00? Soalnya tadi kan saya menggunakan tipe data float itu. Lalu frekuensi relatifnya 0,02 dan frekuensi relatif kumulatifnya 0,02. Jadi berapa sih banyak data yang paling muncul itu? Data berapa ya? Mari kita lihat terlebih dahulu. Oh, ini 340 maksud saya. Ini frekuensi data yang paling banyak ada 5. Oke, kita close dulu, kita lanjutkan. Oh, ini ada A sama dengan A plus 1 ya, tadi untuk mengembalikan nilainya gitu. Jadi kayak berulang kali mana dicari yang paling banyak, data yang paling sering muncul gitu, dan dihitung kayak frekuensi relatif kumulatifnya dan lain-lain. Lalu ada menghitung kuartil. Kuartil ini ada Q1 dan Q3. Median tadi Q2 bisa. Ya, dalam kuartil ini if jika jumlah data plus 1 dibagi modulus 4 tidak sama dengan 1. Saya ulangi, jika jumlah data ditambah 1 modulus 4 tidak sama dengan 1, maka Q1 ini jumlahnya genap ya datanya. Q1 sama dengan jumlah data dikurangi 1 dibagi 4 ditambah jumlah data dikurangi 1 dibagi 4 dikurangi 1, dan hasilnya ini dibagi 2. Itu untuk mencari Q1. Lalu Q3, data 3 dikali jumlah data dikurangi 1 dibagi 4 ditambah data 3 dikali jumlah data dikurangi 1 dibagi 4 dibagi 2. Di sini kelihatan kan perbedaannya itu ada ini 3 kali. Kenapa? Karena kita mencari Q3. Lalu menghitung varian sampel dan varian populasi. Saya singkat VARS dan VARP. Di sini saya membuat 3 variabel untuk menghitungnya. Ada data 1, data 2, dan data 3 dengan tipe data float. Perulangan I sama dengan 0 dan I sama dengan 0, I kurang dari jumlah data I increment akan menjalankan data 1 ditambah data 1 sama dengan data ke I dikurangi nilai men. Nilai men kan tadi sudah kita cari ya. Lalu data 3 yaitu sama dengan data 1 dikali data 1 atau data 1 kuadrat gitu. Dan data kedua sama dengan data 2 plus data 3. Jadi data-data ini itu untuk menghitung gimana ya, kayak jumlah data yang disimpan yang sudah dihitung lalu disimpan ke variabel ini gitu. Jadi data I, misal ini data I kurang data men akan disimpan ke data 1 hasilnya gitu. Lalu ada varian populasi. Ini menghitung rumusnya. Varian populasi data 2 ini hasilnya ini tadi dibagi jumlah data.
Lalu ada varian sampel data 2 dibagi jumlah data dikurangi 1. Jadi perbedaannya ini yang satunya dikurangi 1, yang varian populasinya tidak. Yang terakhir ada menghitung standar deviasi. Standar deviasi sama dengan SIRT varian sampel, atau bisa juga varian populasi, terserah. Kan rumus dari standar deviasi itu menentukan salah satu ini. Bisa dua-duanya sih, cuma saya ini membuat yang standar deviasinya dari varian sampel. Dan ini hasilnya nanti bakal dimunculkan gimana. Saya run dulu ya. Oke, maaf. Jadi ini hasil pengolahan data. Jumlah datanya tadi ada 50 dan total datanya ada 33.450. Tadi saya juga sudah mengatakan kalau jumlah data itu beda dengan total data. Itu ada min itu 669, lalu median Q2 nya ada 672,5. Ya, kenapa kok ini 000 banyak nolnya? Karena saya menggunakan tipe data float itu, dan modusnya nilai yang sering muncul ada 340 dengan frekuensi sebanyak mana tadi 340 ini nih. Nah, ini frekuensi datanya ini sebanyak 5 kali. Jadi 340 itu munculnya ada 5 kali. Lalu ada Hi1 ada 280 dan Hi3 899. Varian populasi 17 ini sekian, varian sampelnya juga 17,8 sekian. Lalu standar deviasinya ini saya tadi menggunakan sampel kalau nggak salah. Menggunakan sampel. Apa ini sudah benar, sudah sesuai dengan perhitungan Excel itu ya. Ini saya sudah menghitungnya menggunakan Excel. Bentar. Ya, bisa dibandingkan ya. Turunin. Ini jumlah data 50, total data 33450. 6 ini sama. Tapi di sini ada yang berbeda, yaitu di varian populasi, varian sampelnya, dan standar deviasi. Kenapa? Karena di Excel ini itu ada pembulatan. Kalau di program ya sesuai, nggak perlu dibulatkan lagi. Itu aja sih yang membedakan ya. Ada lagi hasil penyajian datanya. Ini kalau dari bahasa C itu tidak ada library-nya ya teman-teman. Kalau ingin pakai bahasa Python itu ada library untuk memunculkan grafiknya. Di sini saya sudah membuat programnya untuk menampilkan diagram batang dari frekuensi kumulatif, frekuensi relatif yang desimal, lalu ada frekuensi relatif kumulatif itu. Ya, ini sama nggak sih kayak yang di Excel gitu kan. Di sini ada 125 dengan frekuensi 1. Sini saya juga membuat 125 ini dengan frekuensi 1.
dan yang tertinggi ini ada 280, tadi 340-an. 340 ini ada 5 tertinggi gitu sih teman-teman. Kalau di bahasa sih emang nggak bisa langsung memunculkan grafiknya. Kalau teman-teman menemukan, bisa sharing gimana menampilkan grafik dalam bahasa C. Coba aku run dulu ya. Ya, ini untuk diagram frekuensinya tadi. Ya sama sih, sama kayak programnya, kayak penghitungan programnya ini. Sama aja, karena ini kan hanya printf jadi kayak tampilkan gitu aja, soalnya ini manual tuh. Lalu ini ada frekuensi kumulatifnya. Yang membedakan apa sih frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif relatif. Di sini kan misalnya saja diagram batang frekuensi, hasilnya ya sama kayak bentuknya itu sama kayak frekuensi relatif, cuma yang membedakan itu di sininya. Kayak mana ya tadi hasil programnya nih, yang membedakan itu ini loh, ini tuh frekuensi relatifnya, ini tetap datanya jumlah followers maksud saya. Tapi di sini hanya kalau frekuensi hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau di diagram batang frekuensi relatif yang desimal ini ada 0,01, 0,02, 0,03. Nah, ini 125. Frekuensi relatifnya 0. Cek yang tadi ya. 125, relatifnya loh 0,02 gitu teman-teman, yang membedakan itu aja sih penjelasan dari program diagram untuk menampilkan grafiknya. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai program saya, bagaimana cara menghitung mean, modus, median, dan lain-lain. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dah.